Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Johan Monangan dengan NIM F551-23030. Di sini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah computer security, yang kedua adalah threat atau ancaman, yang ketiga adalah aset. Dan saya akan membahas kaitan dari ketiga hal tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama. Computer security. Apa sih computer security? Dari dua kata adalah computer dan security, yang berarti adalah perlindungan atau proteksi terhadap komputer itu gitu. Jadi secara definisi computer security itu adalah proteksi atau perlindungan bagi sistem atau software, hardware atau perangkat keras, jaringan, dan juga data itu sendiri. Tujuan dari computer security itu ada 3 yang bisa kita sebut dengan CIA, atau yang bisa kita jabarkan seperti confidentiality atau kerahasiaan. Tujuan confidentiality atau kerahasiaan ini adalah menjaga agar informasi hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berwenang atau orang-orang yang memiliki hak akses ke data tersebut. Yang kedua adalah integrity atau integritas. Tujuan dari integritas ini adalah menjaga agar tidak terjadi perubahan data atau perubahan nilai di dalam data tersebut atau aset tersebut. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan, menjaga agar data tersebut selalu dapat diakses oleh pengguna tanpa gangguan. Terus saya akan membahas tentang threat atau ancaman. Di sini saya akan membahas threat atau ancaman ini seperti di dunia nyata. Threat itu adalah potensi bahaya yang dapat mengeksploitasi kerentanan terhadap sistem itu sendiri. Ancaman itu bisa berasal dari mana saja. Tapi pada saat ini saya akan membahas 2 ancaman dua threat terhadap sistem komputer. Yang pertama itu adalah natural threat atau bencana atau ancaman alam. Ancaman alam ini seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, atau badai. Terus yang kedua itu adalah human caused threat atau ancaman oleh manusia. Ini termasuk ancaman sengaja seperti hacking atau peretasan, pencurian data, sabotase, serta ancaman yang tidak disengaja seperti kesalahan pengguna atau kegagalan sistem. Setiap ancaman berpotensi menyebabkan kerugian pada aset yang dilindungi oleh sistem komputer itu sendiri. Terus yang ketiga adalah aset. Apa sih itu aset? Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai bagi organisasi atau individu dan perlu dilindungi dari threat atau ancaman yang tadi. Aset dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah perangkat keras. Seperti saya bilang di awal tadi, computer security itu adalah menjaga yang pertama itu hardware atau perangkat kerasnya itu sendiri, seperti server, komputer, router, mungkin HP juga, dan perangkat fisik lainnya. Yang kedua itu adalah sistem itu sendiri atau softwarenya, seperti aplikasinya, sistem operasinya, dan perangkat lunak yang lain yang dapat digunakan untuk menjalankan bisnis atau kegiatan tertentu. Terus yang tidak kalah penting adalah yang ketiga, data. Salah satu aset yang paling penting dalam dunia digital yang menangkap informasi sensitif seperti data keuangan, data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan informasi perusahaan. Terus yang terakhir, yang keempat adalah infrastruktur jaringan. Komponen seperti jaringan, router, firewall, dan perangkat lain yang mendukung komunikasi dan keamanan data. Terus yang keempat, apa sih yang dilindungi? Apa sih yang harus dilindungi dari data tersebut? Ini disebut dengan attack atau serangan. Attack adalah tindakan nyata yang mengeksploitasi kelemahan atau kerentanan dalam sistem dengan tujuan merusak atau mencuri data, mengganggu operasi, atau mendapatkan akses tanpa izin. Jadi dari definisi tadi itu kita bisa menjelaskan bahwa serangan itu tidak hanya mencuri atau mengambil, tetapi mengganggu suatu sistem, memperlambat, membuat down suatu server, dan sebagainya adalah suatu bentuk serangan atau attack selama itu merugikan bagi si individu atau organisasi tersebut. Dalam attack ini kita terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah passive attack atau serangan pasif. Serangan seperti saya sebutkan tadi, serangan ini tidak mengubah atau mencuri
tidak mengubah data atau isi di dalam data tersebut atau aset tersebut, tetapi dia mencuri informasi tanpa terdeteksi. Contohnya situs seperti menguping, traffic analyst, ataupun eavesdropping. Terus yang kedua adalah active attack, serangan aktif. Nah, ini perbedaan dari passive attack adalah active attack ini adalah sudah dia dengar datanya, dia ubah datanya untuk membuat yang bertujuan untuk mengubah suatu data. Contoh dari serangan active attack ini ada 3 yang biasa terjadi, yang bisa disebut dengan DOS atau Denial of Service. Serangan yang bertujuan untuk mengganggu ketersediaan layanan dengan membanjiri sistem dengan lalu lintas berlebih hingga tidak dapat merespon permintaan pengguna sah. Jadi yang biasa kita lihat itu adalah seperti kita melakukan ping atau melakukan spam terhadap suatu email atau suatu server dengan ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan kali looping, sehingga server tersebut menjadi down karena begitu banyaknya permintaan ke server tersebut, sehingga server tersebut tidak bisa membedakan mana pengguna asli, mana pengguna yang bot atau hasil looping tersebut, sehingga server pun bisa down. Terus yang kedua itu adalah MITM atau Man in the Middle. Seperti namanya, Man in the Middle adalah seseorang yang memposisikan dirinya di antara dua pihak yang sedang melakukan berkomunikasi, yang bertujuan untuk mencuri data atau memodifikasi data yang ditransmisikan. Jadi seperti si A berbicara ke si B, si C ini menguping, dia berada di tengah-tengah antara A dan B ini. Dia menguping pembicaraan antara A dan B, dan bisa saja dia memodifikasi pesan tersebut sehingga apa yang dikatakan si A tidak sampai ke si B, melainkan sudah diubah oleh si C sehingga si B mendapatkan informasi yang berbeda dari aslinya. Terus yang ketiga adalah SQL injection, serangan yang menyisipkan kode jahat kepada SQL untuk mendapatkan akses tidak sah ke database. Biasa SQL injection ini kalau mungkin kita biasa melihat seperti ada pesan dari anonim atau pesan-pesan random yang muncul atau link-link yang tidak dapat dipercaya, terus kita tekan. Nah, itu bisa saja langsung mendownload atau mendownload itu suatu file yang di dalamnya itu adalah kode jahat, beberapa script kode jahat yang membuat SQL itu bisa diakses oleh orang tersebut atau hack atau peretas tersebut. Apa sih hubungan dari ketiga hal ini? Seperti threat, asset, dan attack. Nah, threat ini adalah ancaman atau potensi yang bisa disebabkan oleh attack tersebut, attack tadi atau penyerang tadi. Sedangkan aset adalah hal yang ingin dilindungi karena dia bernilai seperti data dan lain-lain. Terus sebagai contoh, sebuah threat mungkin berupa seorang peretas yang ingin mencuri informasi sensitif dari sistem atau sebuah aset. Serangan yang dilakukan seperti SQL injection atau phishing adalah wujud nyata dari ancaman tersebut. Tenang, ada langkah-langkah untuk melindungi aset atau melindungi dari ancaman-ancaman atau threat tadi. Seperti kita bisa membuat itu firewall atau gerbang utama untuk mengakses situs kita atau data kita, sehingga kita bisa membatasi mana sih yang bisa masuk, mana yang tidak bisa masuk. Yang kedua ada enkripsi. Enkripsi ini membuat data kita tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak memiliki kunci atau enkripsinya. Jadi saat data itu sudah dienkripsi, data itu akan menjadi suatu pola yang sangat kacau, tidak bisa dibaca, begitu bentuk yang sangat abstrak, tetapi bisa dikembalikan atau di-decrypt oleh orang yang memiliki kuncinya tersebut. Terus bisa juga digunakan seperti IDS atau Intrusion Detection System untuk mendeteksi dan merespon serangan yang sedang berlangsung. Terus ada antivirus software yang biasa kita gunakan, mungkin seperti Windows Defender. Nah, itu untuk mendeteksi dan menghapus malware. Terus yang terakhir adalah akses kontrol, untuk membatasi akses ke sistem hanya kepada orang-orang yang memiliki izin. Melalui strategi yang baik, organisasi dapat meminimalkan risiko dan memastikan bahwa aset-aset penting mereka dapat terlindungi dengan baik dari ancaman dan serangan. Mungkin itu saja yang sedikit yang saya bisa jelaskan tentang computer security. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya akan menjelaskan persyaratan fungsional keamanan komputer. Persyaratan fungsional keamanan komputer itu adalah serangkaian kemampuan dan kontrol yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem memiliki keamanan yang memadai dalam menghadapi ancaman dan risiko yang ada. Persyaratan ini mencakup berbagai aspek teknis dan manajerial seperti kontrol akses. Kontrol akses ini mengatur siapa yang dapat mengakses data dan sumber daya, serta apa yang dapat mereka lakukan ketika mengaksesnya. Hal ini termaksud pengguna autentikasi, otorisasi, dan pencatatan aktivitas pengguna. Lalu ada identifikasi dan autentikasi. Ini untuk memastikan bahwa entitas yang berinteraksi dengan sistem benar-benar sesuai dengan identitas yang mereka klaim menggunakan metode seperti kata sandi, token, atau biometrik. Lalu ada proteksi sistem dan komunikasi. Ini untuk menjamin bahwa sistem dan data dalam perjalanan dilindungi dari perubahan yang tidak sah dan gangguan komunikasi dengan menggunakan protokol enkripsi dan mekanisme verifikasi. Lalu ada integritas sistem dan data. Ini juga memastikan bahwa sistem dan informasi di dalamnya tidak diubah atau dimodifikasi secara tidak sah. Hal ini mencakup pemantauan integritas file dan menggunakan tanda tangan digital untuk memastikan keaslian data. Dan yang terakhir ada audit dan pencatatan. Ini untuk mencatat semua aktivitas dan kejadian yang berhubungan dengan keamanan untuk membantu dalam deteksi dan investigasi insiden keamanan. Kemudian implementasi persyaratan fungsional ini tidak hanya dilakukan melalui solusi teknis seperti firewall dan perangkat lunak enkripsi, tetapi juga melibatkan kebijakan dan prosedur keamanan yang ketat serta pelatihan bagi pengguna untuk mengurangi risiko dan kerentangan yang mungkin ada pada sistem. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang prinsip dasar desain sistem keamanan. Prinsip dasar desain sistem keamanan ini adalah itu panduan yang digunakan dalam merancang sistem keamanan agar lebih kuat dan tahan terhadap serangan. Ada beberapa prinsip utama yang kita perlu perhatikan, seperti economy of mechanism. Desain mekanisme itu keamanan harus sederhana dan jelas. Kompleksitas yang tinggi dapat menciptakan celah keamanan yang sulit untuk dideteksi dan diperbaiki. Sederhananya, mekanisme keamanan mempermudah pemeliharaan dan pengawasan. Kemudian itu ada file safe defaults. Mekanisme keamanan seharusnya diatur pada posisi default yang aman. Misalnya, jika sebuah sistem gagal, ia seharusnya tidak memberikan akses yang tidak sah kepada pengguna, tetapi malah memblokir akses sampai masalah terselesaikan. Lalu ada complete mediation. Setiap akses ke sumber daya sistem harus melalui mekanisme kontrol yang ketat. Tidak boleh ada bypass atau pengecualian terhadap pemeriksaan kontrol akses, bahkan jika akses tersebut berasal dari dalam sistem. Kemudian ada open design. Keamanan sistem ini tidak boleh bergantung pada kerahasiaan desainnya. Sebaliknya, keamanan harus bergantung pada kekuatan algoritma dan mekanisme yang digunakan sehingga dapat diulas dan diperiksa oleh pihak ketiga untuk memastikan keamanannya. Lalu ada separation of privilege. Setiap keputusan keamanan itu seharusnya memerlukan lebih dari satu kondisi untuk dipenuhi dengan memisahkan hak istimewa. Pelanggaran terhadap suatu lapisan keamanan tidak akan mengizinkan akses penuh ke sistem. Lalu ada less privilege. Setiap pengguna atau proses harus diberikan hak akses minimal yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Hal ini membantu membatasi kerusakan jika terjadi pelanggaran keamanan.
Kemudian ada yang terakhir yaitu layering. Ini menggunakan banyak lapisan mekanisme pertahanan untuk memberikan perlindungan berlapis terhadap berbagai jenis serangan. Misalnya firewall, sistem deteksi instruksi, dan enskripsi dapat digunakan bersama-sama untuk melindungi aset sistem. Prinsip ini tidak hanya membantu dalam menciptakan sistem yang lebih aman, tetapi juga mempermudah identifikasi dan mitigasi potensi kerentanan. Penerapan prinsip-prinsip ini dengan baik akan menciptakan sistem yang lebih tangguh terhadap berbagai ancaman keamanan. Perkenalkan, saya Lirata Aurelia dengan NIM F55123014 akan melanjutkan materi tentang konsep attack surface dan attack tree, dan juga strategi pengamanan sistem komputer. Nah, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan konsep penting dalam keamanan komputer dan jaringan, yaitu attack surface dan attack tree. Attack surface mengacu pada semua titik di mana penyerang bisa mengeksploitasi sistem, seperti port terbuka, perangkat lunak rentan, atau karyawan yang mudah diserang, misalnya melalui rekayasa sosial. Dengan mengurangi attack surface, sistem bisa menjadi lebih aman. Lanjut, ada attack tree. Attack tree adalah struktur visual yang memetakan semua cara penyerang bisa mengeksploitasi suatu kerentanan. Akar pohon mewakili tujuan serangan, sementara cabang-cabang menunjukkan berbagai strategi atau teknik yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Singkatnya, dengan mengurangi attack surface dan menganalisis potensi ancaman menggunakan attack tree, risiko keamanan dapat dikelola dengan lebih baik. Nah, selanjutnya pada gambar 1.4 yang ada di buku menunjukkan attack tree untuk aplikasi autentifikasi perbankan internet. Di bagian atas pohon adalah tujuan utama penyerang, yaitu membobol akun pengguna. Attack tree ini mengidentifikasi 5 strategi utama. Yang pertama ada user credential comparison atau mengkompromikan kredensial pengguna melalui pengawasan, pencurian token, atau perangkat lunak berbahaya. Yang kedua adalah ada injection of command atau menyusup komunikasi antara pengguna dan server untuk memalsukan identitas pengguna. Yang ketiga ada user credential bruising atau menebak username dan password secara brute force. Yang keempat ada security policy violation, yaitu pelanggaran kebijakan keamanan bank yang dapat mengekspos akun pengguna. Dan yang kelima ada use of non-authenticate session atau menggunakan sesi yang sudah diautentikasi untuk menyamar sebagai pengguna yang sah. Nah, lanjut, setiap strategi mengarah pada berbagai metode serangan yang lebih rinci untuk membantu analis keamanan, menilai risiko, dan meningkatkan keamanan sistem. Strategi keamanan komputer mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada kebijakan atau spesifikasi, yaitu menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan oleh skema keamanan. Yang kedua ada implementasi atau mekanisme, yaitu bagaimana skema tersebut bekerja. Yang ketiga ada kebenaran atau jaminan, yaitu apakah skema tersebut benar-benar efektif. Dan yang keempat ada kebijakan keamanan, adalah pernyataan formal mengenai aturan dan praktik yang mengatur bagaimana sistem memberikan layanan keamanan. Dalam mengembangkan kebijakan ini, perlu dipertimbangkan nilai aset yang dilindungi, kerentanan sistem, ancaman potensial, serta trade-off antara kemudahan penggunaan dan keamanan, serta biaya keamanan versus biaya kegagalan dan pemulihan. Kebijakan keamanan ini merupakan keputusan bisnis yang dapat dipengaruhi oleh persyaratan hukum. Nah, lanjut ada implementasi keamanan yang mencakup 4 tindakan yang saling melengkapi. Nah, yang pertama ada pencegahan. Mencegah serangan dengan menggunakan langkah-langkah seperti enkripsi data dan perlindungan akses terhadap kunci enkripsi. Yang kedua ada deteksi.
mengidentifikasi serangan yang sedang berlanjut dengan sistem deteksi intrusi atau mendeteksi serangan denial of service. Yang ketiga ada respon, menanggapi serangan yang terdeteksi untuk menghentikan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang keempat ada pemulihan, menggunakan sistem cadangan untuk mengembalikan data yang terkompromi ke versi yang benar. Jaminan dan evaluasi adalah aspek yang penting dalam keamanan komputer. Jaminan adalah tingkat keyakinan bahwa langkah-langkah keamanan berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Evaluasi adalah proses menguji produk atau sistem komputer berdasarkan kriteria tertentu untuk memastikan mereka memenuhi standar keamanan yang diperlukan. Baik, saya pikir sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.